Selamat datang di channel Kibi Masena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kibi Masena akan membahas rahasia warna cat rumah menurut Primbon Jawa dan rezeki. Sebelum video ini dilanjutkan, sudilah Anda semua tekan like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Apakah Anda percaya bahwa warna cat rumah bisa memengaruhi aliran rezeki penghuninya? Dalam Primbon Jawa, setiap warna bukan sekadar hiasan, melainkan simbol energi gaib yang membawa tuah, keberuntungan, bahkan bisa menjadi penolak bala. Itulah sebabnya orang Jawa zaman dahulu sangat hati-hati dalam memilih warna cat rumah. Di balik dinding sederhana, ternyata tersimpan rahasia besar tentang rezeki, ketentraman, dan keharmonisan hidup. Mari kita ungkap bersama rahasia warna cat rumah menurut Primbon Jawa, dan bagaimana kaitannya dengan datangnya rezeki yang lancar. Dalam pandangan Primbon Jawa, warna putih bukan sekadar cat yang menempel di dinding rumah. Putih adalah lambang kesucian, kebersihan hati, dan kejernihan pikiran. Sejak dahulu, orang Jawa percaya bahwa rumah yang didominasi warna putih akan terasa lebih lapang, adem, dan tenang. Aura putih dipercaya mampu membuka jalan rezeki, karena bersihnya energi di dalam rumah menjadikan penghuni lebih mudah menerima berkah dari Sang Pencipta. Bayangkan sebuah rumah sederhana di pedesaan Jawa, dengan tembok bercat putih polos. Walau tidak mewah, rumah itu selalu tampak terang, meski hanya ditembus sinar matahari pagi. Orang-orang tua dahulu sering berkata, putih iku lambang kawicaksanan lan kesucien ati, sing manggon bakal ora tahu kekurangan. Artinya, rumah bercat putih adalah simbol kebijaksanaan dan hati yang bersih, dan siapapun yang tinggal di dalamnya akan dijauhkan dari kesempitan rezeki. Putih juga dianggap sebagai warna yang paling dekat dengan unsur kesakralan. Dalam upacara adat Jawa, kain putih sering digunakan sebagai alas sesaji atau penutup pusaka. Hal ini menandakan bahwa putih mampu menolak energi kotor, sekaligus mengundang keberkahan. Maka tak heran, jika diterapkan pada rumah, warna putih diakini membawa hawa positif yang memudahkan rezeki masuk tanpa hambatan. Dari sisi psikologi, rumah yang bercat putih akan terasa lebih luas dan nyaman. Penghuni akan merasa tenang, jauh dari pikiran sumpek, sehingga lebih fokus dalam bekerja dan mencari nafkah. Ketika hati bersih dan pikiran jernih, otomatis peluang rezeki lebih mudah terlihat. Orang yang tinggal di rumah bercat putih dipercaya lebih cepat mendapatkan solusi saat menghadapi masalah, karena energi putih memberi kejernihan dalam mengambil keputusan. Namun, putih bukan sekadar tentang estetika. Dalam kepercayaan Jawa, warna putih juga mengandung makna spiritual. Ia dianggap sebagai warna netral yang mampu menyeimbangkan energi rumah. Jika ada hawa negatif yang mencoba masuk, putih akan menetralkannya, sehingga rumah tetap terasa damai. Dengan kata lain, putih adalah pagar gaib yang menjaga keharmonisan dan membuka pintu rezeki sekaligus. Ada sebuah kepercayaan menarik. Rumah yang dicat putih di bagian depan diyakini lebih sering kedatangan tamu baik itu sahabat, kerabat, maupun pelanggan. Tamu yang datang dengan niat baik adalah salah satu saluran rezeki. Sebaliknya, warna putih dipercaya akan membuat orang dengan niat buruk merasa enggan berlama-lama, karena silau oleh kesucian energi rumah tersebut. Meski begitu, ada pula pesan bijak dari leluhur Jawa, jangan sampai putih itu ternoda. Maksudnya bukan hanya cat yang kotor, tapi juga hati penghuni rumah. Rumah boleh bercat putih, tapi jika penghuninya dipenuhi rasa iri, dengki, dan malas beribadah, maka rezeki pun tetap seret. Warna hanyalah simbol, sementara kunci utama tetap ada pada perilaku manusia. Dalam kehidupan modern sekarang, warna putih sering dipilih karena terlihat elegan, minimalis, dan bersih. Tapi jika kita gali lebih dalam, ternyata putih juga menjadi pilihan yang paling aman dalam primbon. Tidak ada efek samping yang terlalu berat. Rumah bercat putih memang mungkin tidak akan membuat rezeki mengalir deras seperti merah atau kuning, namun rezekinya stabil, tenang, dan jarang sekali tersendat. Kesimpulannya, putih adalah warna yang cocok untuk siapapun yang ingin rumahnya membawa ketentraman dan rezeki yang cukup. Ia mungkin tidak menjanjikan kekayaan melimpah dalam waktu singkat, tapi menjamin kehidupan yang berkah dan jauh dari kesempitan.
Rumah putih adalah rumah yang sederhana, tapi selalu penuh dengan rasa syukur. Dan dalam primbon Jawa, orang yang pandai bersyukur adalah orang yang akan selalu ditambah rezekinya. Dalam primbon Jawa, warna kuning dipercaya sebagai simbol matahari. Ia melambangkan cahaya, kehangatan, dan kehidupan yang penuh semangat. Sama seperti sinar mentari yang setiap pagi membawa harapan baru, warna kuning diakini mampu mengundang energi positif yang mendatangkan rezeki, kemakmuran, dan kegembiraan bagi para penghuni rumah. Orang-orang tua Jawa sering berkata, kuning iku lambang kamulian lan pepadang. Artinya, kuning adalah lambang kemuliaan dan penerangan hidup. Rumah yang memiliki cat kuning, meski hanya di bagian depan atau sebagai aksen, dipercaya lebih mudah mendapatkan simpati orang lain. Energi kuning membuat penghuni terlihat ceria, ramah, dan terbuka. Inilah sebabnya rumah kuning sering dikaitkan dengan rezeki yang datang dari hubungan sosial, entah itu sahabat, tetangga, pelanggan, atau mitra dagang. Jika putih membawa stabilitas, maka kuning lebih kepada energi aktif. Rumah dengan nuansa kuning diyakini cocok untuk orang yang sedang merintis usaha atau berdagang. Warna ini dipercaya mampu menarik perhatian orang, membuat rumah atau tempat usaha lebih mudah dikenali, dan pada akhirnya memperlancar datangnya pembeli. Bahkan dalam psikologi warna modern, kuning memang disebut mampu merangsang rasa optimis dan semangat berinteraksi. Bayangkan sebuah warung sederhana di pinggir jalan dengan cat kuning terang. Walau tidak menjual barang mewah, orang akan lebih mudah melihatnya dari jauh. Dalam kepercayaan Jawa, hal ini bukan kebetulan semata, melainkan pancaran aura kuning yang membuat rezeki lebih cepat menghampiri. Sama seperti sinar mentari yang tidak bisa ditolak, energi kuning membawa daya tarik alami yang menyentuh siapapun yang melihatnya. Namun, primbon Jawa juga memberi peringatan, warna kuning tidak boleh digunakan berlebihan. Jika seluruh rumah dicat kuning terang tanpa kombinasi warna lain, energi yang dihasilkan bisa terlalu panas. Akibatnya, penghuni rumah mudah tersulut emosi, sering bertengkar, bahkan merasa gelisah. Karena itulah orang Jawa biasanya menggunakan kuning sebagai aksen, bukan dominasi penuh. Misalnya, di bagian pintu, jendela, atau dinding tertentu saja. Di sisi lain, kuning juga melambangkan kejayaan. Para raja Jawa kuno sering menggunakan kain atau perhiasan berwarna emas kekuningan sebagai simbol kebangsawanan. Warna ini dipercaya membawa wibawa, kepercayaan diri, dan kemakmuran. Maka, ketika digunakan untuk rumah, kuning menjadi tanda doa agar penghuni rumah selalu diliputi kejayaan hidup, baik dalam hal rezeki, pekerjaan, maupun keharmonisan keluarga. Selain aspek material, warna kuning juga berhubungan dengan kesehatan batin. Rumah yang diberi sentuhan kuning akan terasa lebih hangat dan penuh keceriaan. Anak-anak yang tumbuh di rumah bercat kuning diyakini lebih bersemangat, optimis, dan jarang murung. Semua energi positif inilah yang akhirnya membuka jalan rezeki, sebab hati yang gembira dan pikiran yang cerah adalah kunci datangnya keberuntungan. Ada pula kepercayaan bahwa rumah dengan cat kuning di bagian depan akan lebih mudah didatangi tamu yang membawa kabar baik. Tamu inilah yang sering menjadi perantara rezeki, baik berupa pekerjaan baru, peluang usaha, atau bantuan tak terduga. Dengan kata lain, warna kuning tidak hanya menarik rezeki materi, tapi juga mengundang pembawa kabar gembira ke dalam rumah. Meski demikian, leluhur Jawa tetap mengingatkan, warna hanyalah simbol. Rumah bercat kuning tidak akan membawa kemakmuran jika penghuninya malas berusaha atau sering berselisih. Kuning hanya membuka aura rezeki, sementara yang menentukan tetaplah usaha manusia dan restu dari Tuhan. Maka, cat kuning akan bekerja dengan baik jika dibarengi dengan sikap optimis, kerja keras, dan hati yang selalu bersyukur. Kesimpulannya, warna kuning dalam primbon Jawa adalah warna kemakmuran, keceriaan, dan daya tarik. Ia membawa sinar seperti matahari, hangat, cerah, dan penuh kehidupan. Namun energi kuning harus digunakan dengan seimbang, agar tidak berubah menjadi panas yang membakar suasana. Jika diterapkan dengan tepat, kuning bukan hanya mempercantik rumah, tapi juga menjadi magnet rezeki yang mendatangkan kebahagiaan bagi seluruh penghuni. Dalam primbon Jawa, warna hijau dianggap sebagai lambang kesuburan, kehidupan, dan keseimbangan alam.
Ia adalah warna daun, rumput, dan pepohonan, semua yang terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Karena itulah, warna hijau diakini mampu memperlancar aliran rezeki, seperti tanaman yang selalu berbuah dan memberi hasil panen melimpah. Orang Jawa kuno percaya bahwa rumah yang didominasi warna hijau akan selalu diliputi suasana sejuk, tenang, dan damai. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa energi hijau mampu membuka jalan rezeki yang berkesinambungan. Ijo iku tanda tuhing urip, begitu kata pepatah lama. Artinya, hijau adalah pertanda tumbuhnya kehidupan. Rumah dengan cat hijau seakan memancarkan doa agar penghuni rumah selalu diberi kelancaran dalam pekerjaan, usaha, maupun rezeki sehari-hari. Bayangkan sebuah rumah dengan dinding berwarna hijau muda yang dipadukan dengan tanaman rambat di pekarangan. Begitu seseorang masuk ke dalamnya, ia akan merasa teduh dan betah berlama-lama. Rasa nyaman inilah yang dipercaya membuka pintu rezeki, sebab ketika hati tenang dan jiwa adem, usaha mencari nafkah pun menjadi lebih mudah. Orang yang tinggal di rumah bercat hijau diyakini lebih sabar, tidak mudah putus asa, dan selalu menemukan jalan keluar dari masalah. Dalam kehidupan nyata, warna hijau memang sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam bidang pertanian, perdagangan, dan bisnis yang berkaitan dengan alam. Tidak sedikit pedagang di pasar tradisional Jawa memilih warna hijau untuk lapak atau kiosnya, dengan harapan dagangan laris manis seperti tumbuhan yang selalu tumbuh subur. Kepercayaan ini berlanjut hingga zaman modern, ketika banyak kantor atau toko menambahkan ornamen hijau untuk memanggil energi kelancaran. Selain melambangkan kesuburan, hijau juga dikenal sebagai warna penyeimbang. Energi hijau diyakini mampu meredakan pertengkaran, meruntuhkan rasa iri, dan menumbuhkan kasih sayang antar penghuni rumah. Jika rumah sering terjadi percekcokan, maka menghadirkan warna hijau dipercaya bisa menurunkan hawa panas dan menggantinya dengan kesejukan batin. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa hijau bukan hanya mendatangkan rezeki, tapi juga menjaga rezeki agar tidak cepat habis akibat konflik dalam rumah tangga. Ada pula cerita turun-temurun bahwa rumah dengan pintu bercat hijau lebih sering didatangi tamu baik yang membawa berkah. Konon, hijau memancarkan aura kesejukan yang membuat orang lain merasa nyaman, sehingga hubungan sosial pun menjadi lebih harmonis. Hubungan yang baik dengan orang sekitar inilah yang sering menjadi pintu masuknya rezeki, karena dalam hidup, keberuntungan sering datang melalui tangan sesama manusia. Namun, sama seperti warna lain, primbon Jawa juga memberi pesan agar hijau tidak digunakan secara berlebihan. Terlalu banyak hijau gelap bisa membuat suasana rumah terasa dingin, muram, bahkan malas. Sebaliknya, hijau muda yang lembut atau hijau dedaunan akan memberikan efek yang lebih positif dan segar. Keseimbangan inilah yang menjadi inti ajaran Jawa. Segala sesuatu akan baik jika dilakukan dengan proporsi yang tepat. Dari sisi spiritual, hijau juga memiliki makna yang sangat dalam. Warna ini sering dikaitkan dengan doa dan harapan. Banyak sesaji dan ritual Jawa yang menggunakan daun atau kain hijau sebagai simbol kesuburan dan keselamatan. Maka, ketika digunakan pada rumah, hijau bukan sekadar cat, melainkan doa yang diwujudkan dalam bentuk warna agar kehidupan penghuni rumah selalu diberkahi rezeki yang tumbuh dan berkembang. Kesimpulannya, hijau adalah warna yang penuh berkah. Ia melambangkan kehidupan yang terus tumbuh, rezeki yang terus mengalir, serta hubungan yang harmonis antar penghuni rumah. Rumah bercat hijau bukan hanya memberikan kenyamanan mata, tapi juga membuka aura spiritual yang memperlancar rezeki dari berbagai arah. Dengan cat hijau, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga ladang doa agar kehidupan selalu subur, makmur, dan penuh keberkahan. Dalam primbon Jawa, warna merah memiliki makna yang sangat kuat. Ia adalah lambang api, darah, dan semangat hidup yang membara. Merah dipercaya membawa energi keberanian, kekuatan, dan daya tarik yang luar biasa. Ketika digunakan sebagai warna cat rumah, merah diakini bisa mendatangkan rezeki yang deras, cepat, dan melimpah, namun sekaligus menyimpan peringatan. Energi merah harus dikendalikan, jika tidak, ia bisa berubah menjadi panas yang membakar keharmonisan. Orang Jawa kuno sering berkata, "Abang iku geni, marakake sugih nanging kudu kawicaksanan." Artinya, merah adalah api, ia bisa membuat kaya, tetapi harus disertai kebijaksanaan.
Rumah yang diberi sentuhan merah seolah memiliki magnet yang kuat untuk menarik perhatian orang lain. Dalam dunia usaha, warna merah dianggap sangat menguntungkan, sebab ia membuat orang lebih mudah melirik, tertarik, dan akhirnya mendekat. Tak heran jika banyak warung makan, toko, bahkan perusahaan modern sekalipun menggunakan merah sebagai identitas warna mereka. Bayangkan sebuah rumah atau kios sederhana di pasar dengan cat merah cerah. Dari kejauhan, orang sudah bisa melihatnya, seakan-akan rumah itu memanggil siapa saja yang lewat. Dalam primbon Jawa, inilah tanda bahwa energi merah sedang bekerja. Ia menarik perhatian, lalu mengubah perhatian itu menjadi peluang rezeki. Sama seperti api yang memberi cahaya dan kehangatan, merah memberi kekuatan pada penghuni rumah untuk terus bersemangat mencari nafkah. Namun, seperti api pula, merah punya dua sisi. Ia bisa memberi manfaat besar, tapi juga bisa membawa bahaya jika dibiarkan menyala terlalu besar. Rumah dengan dominasi merah pekat seringkali terasa panas, membuat penghuninya mudah tersulut emosi, cepat marah, bahkan sering berselisih. Karena itu, orang Jawa jarang sekali mengecat seluruh rumah dengan warna merah. Merah lebih sering dijadikan aksen, misalnya di bagian pintu, kusen, atau ruang tertentu yang membutuhkan energi semangat. Dalam kehidupan spiritual, merah juga melambangkan keberanian dalam menghadapi cobaan. Orang Jawa percaya bahwa rumah dengan sentuhan merah membuat penghuninya lebih kuat menghadapi masalah, tidak mudah menyerah, dan selalu punya keberanian untuk mencari solusi. Dari sinilah rezeki deras itu datang, bukan hanya berupa uang, tapi juga berupa kesempatan, keberanian, dan daya juang yang tak padam. Ada pula cerita yang berkembang di pedesaan Jawa. Konon, rumah dengan pintu berwarna merah seringkali menjadi rumah orang yang sukses berdagang atau memiliki banyak relasi. Warna merah dianggap sebagai penarik pelanggan dan penjaga keberuntungan. Namun, jika tidak dibarengi dengan hati yang tenang, energi merah bisa membuat penghuni rumah merasa terbakar oleh ambisi sendiri. Harta memang datang deras, tapi bisa cepat habis jika tidak diatur dengan bijak. Dari sisi psikologi, merah memang warna yang mampu meningkatkan adrenalin. Ia membuat orang lebih bersemangat, percaya diri, dan penuh tenaga. Bagi penghuni rumah, hal ini berarti lebih giat bekerja, lebih berani mengambil peluang, dan tidak takut mencoba hal baru. Semua ini adalah kunci rezeki yang deras. Akan tetapi, energi yang terlalu kuat ini juga bisa melelahkan, sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting. Itulah sebabnya dalam primbon Jawa ada anjuran, padukan merah dengan warna lain. Merah dengan putih akan menimbulkan keseimbangan antara semangat dan ketenangan. Merah dengan hijau akan membawa harmoni antara keberanian dan kesuburan. Dan merah dengan kuning akan memperkuat aura kejayaan tanpa membuat rumah terasa terlalu panas. Kesimpulannya, merah adalah warna yang penuh energi. Ia bisa mendatangkan rezeki deras, cepat, dan melimpah, terutama bagi mereka yang berani berusaha. Namun merah juga menuntut kebijaksanaan. Sama seperti api, ia harus dijaga agar tetap bermanfaat dan tidak berubah menjadi bencana. Rumah dengan sentuhan merah adalah rumah yang penuh semangat, siap menyambut keberuntungan, tapi harus tetap tenang agar rezeki yang deras tidak berubah menjadi kesulitan. Dalam primbon Jawa, warna biru dipercaya sebagai simbol laut dan langit. Dua elemen besar yang luas, tenang, dan penuh misteri. Laut menyimpan kehidupan, sementara langit menyimpan harapan. Karena itulah, biru dianggap sebagai warna kedamaian, keteduhan, sekaligus pembuka rezeki yang tenang, stabil, dan jarang goyah. Orang Jawa kuno sering berkata, biru iku lambang katentreman lan kasabaran. Artinya, biru adalah warna ketentraman dan kesabaran. Rumah yang diberi cat biru diyakini menghadirkan suasana adem, membuat penghuninya lebih sabar dalam menghadapi cobaan, serta lebih bijak dalam mengelola rezeki. Bukan rezeki yang datang deras dan cepat, tetapi rezeki yang mengalir perlahan seperti aliran sungai menuju lautan, pasti, konsisten, dan menenangkan. Bayangkan sebuah rumah dengan dinding biru muda yang dipantulkan cahaya senja. Dari kejauhan, rumah itu tampak damai, seolah mengundang siapapun yang melihatnya untuk berhenti sejenak dan merasakan keteduhan. Dalam kepercayaan Jawa,
Energi biru inilah yang membuat rezeki datang tanpa harus terburu-buru. Ia datang tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan cukup untuk menenangkan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, biru sering diasosiasikan dengan ketenangan pikiran. Rumah bercat biru membuat penghuni lebih jarang merasa gelisah, lebih jarang terlibat konflik, dan lebih mudah bersyukur. Semua ini menjadi kunci penting dalam menarik rezeki, sebab hati yang tenang adalah ladang doa yang subur. Orang dengan hati yang damai biasanya lebih mudah menerima peluang, karena pikirannya jernih dan tidak terhalang oleh amarah atau keserakahan. Biru juga dipercaya sebagai warna yang mampu menolak energi panas dari luar. Rumah dengan dominasi biru jarang terasa pengap, meski berada di cuaca panas. Energi ini bukan hanya bersifat fisik, tapi juga spiritual. Biru menenangkan hawa nafsu, meredam pertengkaran, serta menolak perselisihan yang bisa merusak hubungan keluarga. Dengan suasana rumah yang damai, rezeki pun lebih mudah bertahan, tidak cepat habis karena konflik. Ada pula cerita turun-temurun di pedesaan Jawa. Konon, rumah yang bercat biru muda seringkali menjadi rumah yang panjang umur dan sehat penghuninya. Biru dipercaya membawa aura kesejukan yang baik bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Rezeki bukan hanya tentang uang atau harta, tapi juga kesehatan dan umur panjang. Maka, rumah biru dianggap memiliki rezeki yang lengkap, materi cukup, batin tenang, dan tubuh selalu sehat. Namun, sama seperti warna lain, biru juga harus digunakan dengan bijak. Terlalu banyak biru tua atau biru gelap bisa menimbulkan rasa dingin, sepi, bahkan kesedihan. Rumah bisa terasa muram jika tidak diberi kombinasi warna lain. Karena itulah, dalam primbon Jawa, biru lebih sering dipadukan dengan putih untuk melambangkan kesucian, atau dengan hijau untuk menambah kesuburan. Kombinasi ini dipercaya membuat energi biru tetap hidup tanpa kehilangan kesejukan. Dari sisi spiritual, biru juga sering dikaitkan dengan kedekatan pada Sang Pencipta. Langit biru yang luas membuat manusia selalu menengadah, berdoa, dan berharap. Maka, rumah bercat biru sering dianggap sebagai rumah yang penuh doa. Doa-doa penghuni lebih mudah dikabulkan, sebab energi biru menenangkan hati dan membuat ucapan lebih tulus. Inilah sebabnya, banyak orang Jawa memilih biru untuk kamar tidur atau ruang ibadah di dalam rumah. Kesimpulannya, biru adalah warna yang membawa rezeki dalam bentuk ketenangan, kesehatan, dan umur panjang. Ia bukan warna yang menjanjikan kekayaan mendadak, tetapi menjanjikan hidup yang cukup, damai, dan jarang dirundung masalah besar. Rumah bercat biru adalah rumah yang penuh kesabaran, tempat beristirahat dari hiruk-pikuk dunia, sekaligus benteng spiritual agar rezeki yang ada selalu berkah dan bertahan lama. Dalam primbon Jawa, warna hitam selalu dikelilingi oleh aura misteri. Ia adalah warna malam, bayangan, sekaligus lambang kekuatan gaib. Meski sering dipandang menyeramkan, sebenarnya hitam memiliki makna perlindungan yang sangat kuat. Warna ini diyakini mampu menolak energi negatif, mengusir roh jahat, bahkan menjaga agar rezeki yang dimiliki tidak mudah hilang. Orang Jawa kuno berkata, "Ireng iku pepeling, ora kanggo nyilauke, nanging kanggo ngreksa." Artinya, hitam bukan untuk memamerkan, tetapi untuk menjaga. Rumah dengan sentuhan warna hitam dianggap sebagai benteng pertahanan yang kokoh. Energi hitam dipercaya mampu menyerap hawa buruk dari luar, sehingga tidak mudah masuk ke dalam rumah. Dengan perlindungan ini, rezeki yang sudah diperoleh akan lebih aman, tidak mudah terkuras oleh musibah atau niat jahat orang lain. Bayangkan sebuah rumah tradisional Jawa dengan tiang kayu jati berwarna hitam legam, mengkilap karena sering diasapi kemenyan saat upacara adat. Dari luar, rumah itu mungkin terlihat angker, namun justru di sanalah penghuninya merasa paling aman. Dalam kepercayaan leluhur, hitam adalah warna yang mengikat, yang membuat harta, keberuntungan, dan keselamatan tidak gampang lepas. Berbeda dengan putih atau kuning yang menarik rezeki, hitam lebih fokus menjaga apa yang sudah ada. Ia bukan magnet yang memanggil kekayaan besar, tetapi pagar gaib yang membuat rezeki tidak cepat habis. Dalam kehidupan nyata, rumah dengan elemen hitam biasanya dihuni orang-orang yang bijaksana, hemat, dan pandai menjaga harta. Energi hitam seolah mengajarkan penghuni rumah untuk tidak boros, sehingga rezeki yang sedikit pun terasa cukup. Selain itu,
Hitam juga melambangkan kewibawaan. Raja-raja Jawa sering menggunakan busana atau aksesoris berwarna hitam dalam upacara penting, karena warna ini memancarkan kekuatan dan rasa hormat. Maka, rumah dengan sentuhan hitam dipercaya membuat penghuninya lebih disegani orang lain. Wibawa inilah yang menjadi pintu rezeki, karena orang yang dihormati lebih mudah dipercaya dan lebih sering mendapatkan peluang besar. Namun, seperti warna merah, hitam juga punya sisi yang harus diwaspadai. Jika digunakan berlebihan, hitam bisa menimbulkan suasana rumah yang muram, berat, bahkan menakutkan. Rumah terasa gelap, penghuninya mudah murung, dan energi positif jadi sulit berkembang. Itulah sebabnya, orang Jawa lebih sering menggunakan hitam sebagai aksen, misalnya pada kusen, pagar, atau perabot, bukan untuk seluruh dinding rumah. Ada pula kepercayaan bahwa rumah dengan pintu bercat hitam akan lebih kebal terhadap gangguan gaib, seperti santet, teluh, atau kiriman ilmu hitam. Warna ini dipercaya menyerap energi buruk, lalu mengurungnya agar tidak menyentuh penghuni rumah. Dengan perlindungan ini, rezeki yang ada tetap aman, tidak terhambat oleh gangguan dari alam gaib. Dalam sisi spiritual, hitam adalah warna keheningan. Malam yang gelap adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, dan memohon perlindungan. Maka, rumah dengan sentuhan hitam sering dianggap sebagai rumah yang memiliki kekuatan batin lebih dalam. Doa-doa yang dipanjatkan dari dalamnya diyakini lebih khusyuk, karena suasana gelap membawa kehusyukan hati. Kesimpulannya, hitam adalah warna penjaga rezeki. Ia bukan warna untuk memperbanyak, tapi untuk mempertahankan. Rumah bercat hitam adalah rumah yang kokoh, penuh wibawa, dan terlindung dari gangguan energi negatif. Meski sering tampak misterius, justru di balik kegelapan itulah tersembunyi kekuatan yang membuat rezeki tetap terjaga dan kehidupan lebih tahan terhadap cobaan. Sahabat spiritual, dari putih yang membawa kesucian, kuning yang penuh keceriaan, hijau yang menumbuhkan harapan, merah yang membakar semangat, biru yang menenangkan, hingga hitam yang menjaga dan melindungi. Semua warna memiliki makna mendalam menurut primbon Jawa. Warna cat rumah diyakini mampu mempengaruhi aliran energi, suasana hati, bahkan datangnya rezeki. Namun, di balik semua simbol itu, kita perlu ingat bahwa sejatinya rezeki bukanlah hasil dari warna semata. Warna hanyalah lambang, sarana untuk mengingatkan manusia agar selalu selaras dengan alam dan hati yang jernih. Rezeki yang berkah datang dari kerja keras, doa yang tulus, serta sikap ikhlas menerima apapun yang Allah berikan. Warna boleh jadi perantara, tetapi pintu utama rezeki tetap ada pada ridha Allah. Maka, apapun warna rumah Anda, jangan lupa untuk selalu menyertai dengan doa, menjaga silaturahmi, dan memperbanyak syukur. Sebab, hanya dengan izinnya, hidup kita akan penuh berkah, rezeki mengalir lancar, dan rumah menjadi tempat yang damai serta membawa kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.